Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan melanjutkan lagi materi tentang psikolinguistik dengan tema pelaksanaan tindak ujaran. Jadi di video kali ini kita akan lebih lanjut berbicara tentang tindak ujaran. Apa tujuan dari tindak ujaran dan apa saja jenis-jenis dari tindak ujaran itu? Let's check it out. Pemahaman terhadap ujaran, ya, ujaran yang diujarkan oleh orang lain itu kita mencoba untuk memahami, itu bisa terhenti ketika ujaran tersebut, ya, ujaran yang diujarkan oleh orang lain ya atau dituturkan oleh orang lain itu telah dimengerti ya, atau dilanjutkan dengan suatu tindakan. Artinya kita paham ujaran orang itu apa maksudnya dan saya yakin pemahaman itu akan terhenti ya, karena kita sudah paham. Atau dengan cara ya ini tadi, ya, suatu tindakan orang lain berujar dan kita ada aksinya, ya, hasil dari atau akhir dari ujaran orang tersebut. Kesimpulan dari ujaran yang diujarkan orang lain dengan bentuk tindakannya. Tetapi apabila kita mendengar ujaran atau membaca suatu wacana ya, yang isinya merupakan pemberitaan belaka, hanya suatu berita, kita seperti mendengarkan berita gitu ya. Ya, pada umumnya ya kita hanya memahami saja apa yang diujarkan atau ditulis dalam wacana tersebut ya, artinya tidak ada tindakan tertentu. Ya, kita hanya memahami saja, oh ya, oh beritanya seperti ini. Kita hanya menangkap bahwa itu beritanya seperti ini, seperti A atau seperti B. Ya, kita hanya paham saja, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut. Kalau itu hanya pemberitaan belaka ujaran tersebut ya. Oke. Misalkan contoh ini ya. Sewaktu kita mendengar ujaran ya, ada orang lain berujar bahwa para pendukung Mbak Gema sudah mulai berdatangan. Tentunya ya setelah mendengar ujaran tadi ya, para pendukung Mbak Gema sudah mulai berdatangan ya, kita hanya bisa diam saja ya. Atau ya memberikan tanggapan verbal, hanya tanggapan saja, oh iya, oh seperti apa, oh ini, oh itu. Tetapi kan tidak ada keharusan atau kewajiban bagi kita itu untuk melakukan sesuatu. Ya, ketika kita mendengar para pendukung Mbak Gema sudah mulai berdatangan, kita itu tidak dituntut atau tidak ada kewajiban untuk ya melakukan sesuatu hal gitu ya. Ya, setelah kita pahami ujaran ini ya, ujaran tadi ya, ujaran para pendukung Mbak Gema sudah mulai berdatangan. Oke. Contoh lagi nih ya. Apabila kita mendengar ujaran tolong pintunya ditutup. Nah, ini ya. Jadi ada ujaran dari seseorang, misalkan saja kepada kita bisa dikatakan seperti itu ya. Ketika dia berujar tolong pintunya ditutup. Nah, bagaimanakah pemahaman atau respon kalian terhadap ujaran tersebut? Atau diam saja? Hanya sekedar paham saja, oh dia ngomong tolong pintunya ditutup tanpa ada aksi apapun gitu ya. Ya, tentu saja setelah kita mendengar ujaran di atas, ya si pendengar ya tidak cukup hanya memahami makna ujaran tersebut ya, oh paham, dia ngomong tolong pintunya ditutup. Ya, tidak hanya sebatas itu saja. Ya, tetapi dia juga harus melakukan suatu perbuatan tertentu. Ya, ya harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Tidak cukup hanya paham saja ujaran orang tersebut ya, tapi harus ada tindakan yang harus diambil. Tindakannya apa ya? Menutup pintu yang dimaksudkan. Ya. Tolong pintunya ditutup. Ya. Dia paham ujaran tersebut ya, sudah pasti dia akan melakukan sesuatu. Sesuatunya apa ya? Pasti akan menutup pintunya. Pintu yang dimaksudkan oleh si pembicara tadi ya. Oke. Ya, pada suatu suasana atau konteks yang lain gitu ya, tidak mustahil bahwa pemahaman terhadap suatu ujaran
dalam memahami suatu ujaran atau tuturan orang lain gitu ya, memerlukan tanggapan yang berupa tindakan atau perbuatan. Seperti contoh tadi ya, ketika dia ngomong sesuatu, tolong pintunya ditutup, tidak cukup hanya kita memahami ujaran tersebut saja. Sudah pasti kita akan melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Kira-kira seperti itu. Kemudian menurut Clark and Clark, ya, pemahaman terhadap ujaran terbagi atas dua bagian ya, dalam memahami suatu ujaran ya. Yang pertama itu ada pemahaman untuk memahami makna suatu ujaran. Yang pertama ya tanpa ada tindakan. Intinya kita paham orang itu, maksud dari ujaran orang itu apa, kita paham, hanya itu saja. Kemudian yang kedua adalah pemahaman untuk melaksanakan makna ujaran tersebut. Ya, intinya di sini seperti yang kita bahas tadi ya, tidak hanya cukup kita hanya sekedar paham saja, tapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan. Kita paham berarti kita akan berbuat sesuatu. Ya, atau kita akan melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu gitu ya. Apa yang dimaksudkan oleh ujaran orang tersebut. Oke. Kemudian, apa sih sebenarnya tujuan dari ujaran itu? Ya, tentunya dalam berujar, manusia itu pastilah mempunyai tujuan tertentu yang gak mungkin kan hanya sekedar asal ngomong saja. Pasti ada tujuan tertentu ya. Ya baik secara sadar ataupun tidak sadar, pasti ada tujuan tertentu orang itu berujar kepada orang lain ya. Ya, bahkan sewaktu kita sedang mengobrol yang ya ini tadi ya, yang tak tentu arah sekalipun ya. Ya hanya ngomong ngalur ngidul gitu ya. Tak tentu arah, yang penting ngomong aja, ngobrol aja. Ya. Paling tidak tujuannya adalah ya untuk memberikan informasi, ya informasi apapun itu ya. Ya bentuknya bisa apa aja ya, kepada pendengar. Ya, itu tujuannya. Tujuan orang berujar ya paling tidak minimal ya pembicara itu mencoba untuk memberikan informasi ya. Oke. Misalkan contoh ya. Perhatikan contoh ujaran di bawah ini. Pak Wijoyo sekarang ada di Manchester, misalkan saja ya. Di ketika ada ujaran seperti ini, ya, Pak Wijoyo sekarang ada di Manchester, pemahaman seperti apa yang akan Anda lakukan? Lakukan ya, dikerjakan. Kalian akan melakukan sesuatu enggak? Nah, ada suatu tindakan enggak? Ketika kalian mendengar ucapan Pak Wijoyo sekarang ada di Manchester? Ya kita sebagai pendengar ya akan menangkap makna ujaran tersebut ya. Kita tangkap makna ujaran tersebut, ya kita paham dengan ujaran tersebut, tetapi tentu saja ya kita tidak akan berbuat apa-apa gitu ya. Ya tidak ada tindakan apa-apa, ya kita hanya paham saja. Ya Pak Wijoyo sekarang ada di Manchester gitu ya. Tapi tidak ada suatu tindakan ya. Seperti menutup pintu gitu ya, atau membuka jendela kan tidak ada. Atau pergi kemudian itu tidak ada. Yang kita hanya sekedar menangkap makna ujaran tersebut saja. Ya, yang akan kita lakukan adalah ya menangkap makna tersebut ya, dan kemudian menyimpannya dalam memori kita. Ya, karena itu merupakan satu bentuk informasi ya. Ya. Karena orang lain memberikan informasi kepada kita ya bahwa Pak Wijoyo ada di Manchester, paling tidak kita mempunyai informasi tentang hal tersebut. Ya, dengan harapan gitu ya bahwa ya suatu saat mungkin informasi ini ya akan diperlukan, misalkan saja ya ada orang yang suatu hari akan bertanya, "Loh, di mana Pak Wijoyo ya sekarang?" Ya, karena kita mendapatkan informasi bahwa Pak Wijoyo sekarang ada di Manchester, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan dari orang ini, "Di mana Pak Wijoyo ya sekarang?" Kita bisa katakan mungkin, "Oh, kata si A, Pak Wijoyo ada di Manchester." Kira-kira seperti itu. Ya, itu bentuk informasi. Minimal kita menangkap suatu informasi dari ujaran orang lain. Oke. Jadi ujaran Pak Wijoyo sekarang ada di Manchester tadi ya, juga mengandung perpaduan satu proposisi dengan proposisi yang lain. Yaitu ya adanya argumen Pak Wijoyo, gitu ini proposisi yang satu, ya. Kemudian ada
predikasi ya ada di Manchester, ya predikasinya ada di Manchester dan adanya proposisi keterangan waktu. Waktunya adalah sekarang. Jadi di samping itu orang yang mengucapkan ujaran di atas tadi, ini ya Pak Wijoyo sekarang ada di Manchester, pasti memiliki asumsi-asumsi tertentu mengenai pengetahuan orang yang diajak bicara. Jadi intinya di sini orang berujar kepada orang lain yang mengatakan bahwa Pak Wijoyo sekarang ada di Manchester, ya asumsinya adalah orang yang diajak bicara tersebut atau pendengar tersebut paham tentang siapa itu Pak Wijoyo. Ya, kira-kira seperti itu. Nggak mungkin kan kita ngomongin seseorang kepada orang lain, tapi sebenarnya orang yang kita ajak bicara ini tidak tahu tentang orang tersebut. Rasanya nanti obrolannya tidak nyambung. Kira-kira seperti itu. Pembicara ya pasti berasumsi ini tadi ya, misalnya bahwa pendengar tahu siapa Pak Wijoyo gitu ya. Ya intinya pasti mengenal lah ya. Nggak mungkin kita berbicara tentang Pak Wijoyo kepada seseorang ketika orang tersebut yang kita ajak bicara tak tahu siapa itu Pak Wijoyo ya. Kira-kira seperti itu. Yang tidak dia ketahui adalah apa yang terjadi padanya. Itu ya si si pendengar tadi ya. Dia hanya tak tahu ya apa yang terjadi pada Pak Wijoyo. Ya, yaitu ya keberadaan Pak Wijoyo yang ada di Manchester saat ini. Yaitu dia tidak tahu ya apakah sedang melakukan apa di Manchester sana atau lagi ngapain, apa liburan atau kerja atau apa, intinya dia tidak tahu. Paling tidak minimal dia hanya menangkap bahwa informasi Pak Wijoyo tadi ya mereka sama-sama kenal siapa Pak Wijoyo. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dengan demikian ya suatu ujaran, ya, tuturan apapun itu ya bisa dipastikan bahwa mengandung di dalamnya 3 unsur ya. Jadi ada 3 unsur ketika kita mendengar suatu ujaran biasanya ya. Yang pertama ya ada tindak ujarannya. Ya, tindak ujarannya itu seperti apa? Nanti kita bahas ya. Kemudian ada muatan proposisinya yang seperti tadi ada proposisi apa namanya? Pak Wijoyo sebagai satu proposisi gitu ya. Kemudian ada sebagai argumen gitu ya, dan kemudian ada predikasi ada di Leipzig dan ada proposisi tentang keterangan waktu sekarang gitu ya. Jadi ada muatan proposisinya sudah pasti. Kemudian ada juga muatan tematiknya. Muatan tematik ini maksudnya tuh dalam ujaran itu biasanya akan ada informasi lama dan informasi baru. Ya di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang informasi lama dan informasi baru ya. Informasi lama artinya si pembicara dan si pendengar itu sama-sama tahu tentang hal tersebut ya, tentang yang dibicarakan. Ketika informasi baru, maka hanya si pembicara saja yang tahu. Ya, si pendengar diasumsikan tidak tahu tentang informasi tersebut. Ya, itu namanya informasi baru. Kalau informasi lama, dua-duanya sama-sama tahu ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut berbicara tentang tindak ujaran atau lebih dikenal dengan yang namanya speech acts. Ya, bagi kalian yang pernah mendengar speech act, mudah-mudahan akan lebih bisa memahami materi ini ya. Jadi konsep mengenai tindak ujaran atau yang dikenal dengan speech act gitu ya, sebenarnya mulai dipikirkan oleh guru besar dari yang namanya Universitas Oxford ya. Namanya adalah John L. Austin. Di Austin ini memperkenalkan yang namanya speech act pada kuliahnya di Universitas Harvard pada tahun 1955. Ini udah lama sekali ya. Jadi beliaulah yang pertama kali mengenalkan tentang tindak ujaran ini aja, speech act ini. Kemudian kuliah ini kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul How to Do Things with Words ya. Jadi kalau kalian pernah membaca tentang speech act, maka saya yakin kalian akan mengenal dengan buku yang namanya How to Do Things with Words ya. Yang diterbitkan pada tahun 1966 ya.
ya setelah beliau wafat. Oke, jadi karya beliau karena beliau telah wafat gitu ya, dilanjutkan oleh salah satu mahasiswa Amerikanya, mahasiswa dari Amerikanya. Intinya mahasiswa dia berasal dari Amerika ya. John R. Searle ya. Jadi Searle ini yang kemudian menerbitkan buku khusus tentang Speech Act. Jadi si Searle ini adalah mahasiswa dari John L. Austin. Jadi Searle ini menerbitkan buku yang namanya Speech Act pada tahun 1969. Oke. Searle membagi tindak ujaran ke dalam 5 kategori. Jadi kalau menurut Searle itu ada 5 kategori yang namanya speech act atau tindak ujaran ya. Yang pertama ada yang namanya representative ya atau representatif ya. Yang kedua ada yang namanya directive atau directive. Terus ada yang namanya commissive, ada yang namanya expressive dan ada yang namanya deklarasi. Ya, apa saja ini? Kita akan bahas setelah ini ya. Oke, baik. Kita akan mulai dari representative ya. Apa sih representative itu? Ya, tindak ujaran yang berupa representatif adalah salah satu contohnya adalah pernyataannya atau assertions ya. Jadi apabila ujaran tersebut merupakan suatu pernyataan, maka dia tergolong yang namanya representative. Ya, jadi pernyataan tentang suatu keadaan yang ada di dunia gitu ya. Pernyataan apapun itu. Berarti dia tergolong tindak ujaran representative ya. Ya, dari sisi pembicara paling enggak ya pernyataan itu dari sisi pembicara yang mengujarkan tuturan tersebut ya apa yang dinyatakan itu ya mengandung kebenaran ya, menurut pembicara itu benarnya ya seperti itu ya, dari sisi si pembicara ya karena pernyataan. Jadi apabila penutur berkata si pembicara ya berkata bahwa katanya Abu Hamzah punya 4 istri misalkan saja ya. Ya, jadi paling enggak si penutur ini meyakini bahwa pernyataan yang dia buat ini ya Abu Hamzah ini punya 4 istri. Jadi ujaran tersebut apabila dilihat dari sisi penutur ya atau si pembicara yang menyatakan suatu proposisi yang benar. Ya diyakini oleh si pembicara atau penutur Abu Hamzah ya punya 4 istri. Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke speech act atau tindak ujaran yang kita kenal dengan yang namanya direktif. Ya. Apa itu direktif? Ya. Jadi pada tindak ujaran direktif, pembicara itu melakukan tindak ujaran dengan tujuan, jadi ada tujuannya ya. Tujuannya adalah agar pendengar melakukan sesuatu. Ya, pendengar ya yang mendengarkan ujaran tersebut itu melakukan sesuatu. Ya, hasil dari pemahaman ujaran yang diujarkan oleh si pembicara. Ya, jadi pemahaman ujaran tersebut diwujudkan dalam bentuk suatu tindakan. Misalkan ya, perhatikan contoh di bawah ini. Ya. Apa kamu harus merokok di sini? Ya. Kemudian ada lagi, mbok kamu mampir kalau ke Jakarta. Atau ujaran lagi, ayo dong dimakan kuenya. Atau pergi kamu. Nah ini contoh 4 contoh ujaran ya. Jadi wujud tindak ujaran, wujudnya tindak ujaran pada contoh yang pertama ini yang merupakan ya berupa pernyataan ya. Apa kamu harus merokok di sini? Pertanyaan. Ya, jadi kalimat pertama ini adalah apa kamu harus merokok di sini? Ini kan bentuk suatu pertanyaan ya. Kemudian wujud tindak ujaran pada yang kedua adalah permintaan dengan sangat lembut. Kita meminta sesuatu ya. Ya, mbok kamu mampir kalau ke Jakarta. Intinya kan di sini dia kan ingin si pendengar itu melakukan sesuatu. Apa melakukan sesuatu itu ya mampir kalau ke Jakarta, mampir ke rumahnya.
kalau main-main ke kota Jakarta. Kemudian yang ketiga, ayo dong dimakan kuenya. Ini permintaan ya dengan agak sedikit menyuruh gitu ya. Ayo dong dimakan kuenya. Jadi ketika ada seseorang bertamu ke rumah kita, kemudian kita katakan bahwa ayo dong dimakan kuenya. Nah, berarti kan di sini kan si pembicara itu ingin si pendengar itu melakukan sesuatu. Apa itu ya? Makan kuenya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini permintaan sangat langsung, ya permintaannya sangat langsung dan tentu saja kasar ya ketika dikatakan pergi kamu, gitu ya. Jadi ketika pembicara mengatakan pergi kamu, maka si pendengar pasti melakukan hal ini ya, pergi, maksudnya seperti itu, kira-kira kayak gitu. Jadi intinya dia akan meninggalkan si pembicara, wujud dari tindakan tersebut. Ini adalah direktif. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ada yang namanya komisif. Apa itu komisif? Jadi tindak ujaran komisif sebenarnya bisa dianggap ya sama dengan tindak ujaran direktif, ya sama. Ya intinya di sini adalah menginginkan adanya suatu tindakan ketika mendengar ujaran tersebut. Ya, tapi yang berbeda adalah hanya arahnya saja ya. Hanya arahnya saja yang berbeda. Kalau yang direktif tadi, ya, si pendengarlah yang diharapkan melakukan sesuatu ya. Jadi yang direktif tadi ya si pembicara mengujarkan sesuatu tuturan, kemudian didengarkan oleh pendengar, maka harapan dari ujaran tersebut adalah pendengar yang melakukan sesuatu atau melakukan tindakan. Tapi kalau dalam komisif, ya, jadi pada tindak ujaran komisif, perintah itu diarahkan kepada pembicara sendiri. Ya, jadi yang melakukan tindakan itu adalah ya yang si pembicara itu sendiri. Contohnya, kepikir nggak contohnya seperti apa? Oke, misalkan ya, kata-kata seperti ada kata-kata berjanji. Saya berjanji. Berarti kan dia akan mengujarkan sesuatu. Siapa yang melakukan? Ya dia itu sendiri. Atau saya bersumpah gitu ya. Ya siapa yang bersumpah ya dia sendiri. Siapa yang akan dia melakukan? Siapa yang akan melakukannya? Ya si pembicara itu sendiri yang melakukannya, bukan orang lain ya. Saya bertekad, ya si pembicara itu tersendiri. Jadi berjanji, bersumpah, bertekad itu termasuk kategori dari komisif. Ya. Misalkan contoh berikut ini ya. Saya berjanji akan mencintaimu lebih lama dari selamanya. Wah. Nah, jadi intinya di sini siapa yang akan melakukan sesuatu tindakan ya? Yang si pembicara ini, ya, yang pendengar ya tidak akan melakukan sesuatu. Ya, hanya sekedar memahami saja, tapi tidak ada tindakan dari si pendengar. Atau yang kedua, ya, saya bersumpah akan membalas kematian adik saya, misalkan saja ya, ini contoh. Ya, jadi yang tuturan ini juga ya sama seperti yang pertama tadi ya, intinya yang akan melakukan tindakan itu atau perbuatan ini adalah ya si pembicara itu sendiri, si pendengar ya hanya sekedar memahaminya saja. Begitu juga dengan nomor 3 ya, kami bertekad untuk menuntut anggota DPR hadir pada tiap sidang. Ya, berarti kan kaminya itu yang bertekad. Ya, jadi yang melakukannya adalah ya si kami ini tadi. Ya, siapapun mereka berarti si pembicara ini tadi yang ingin melakukan tindakan ini, yang harus melakukan tindakan selanjutnya, bukan pendengar. Oke. Kemudian kita beralih ke ekspresif. Ya, apa sih ekspresif? Ya. Jadi tindak ujaran ekspresif digunakan oleh penutur ya atau si pembicara itu apabila dia itu ingin menyatakan keadaan psikologis dia ya mengenai sesuatu, mengekspresikan sesuatu ya. Kira-kira seperti itu. Misalkan saja di sini adalah menyatakan rasa terima kasih. Ya, berarti kan dia kan ingin menyatakan keadaan psikologisnya dia tentang sesuatu hal. Berarti dia kan berterima kasih kepada orang lain. Atau bisa saja mengungkapkan rasa bela sungkawa terhadap orang lain yang mengalami musibah, kira-kira seperti itu ya. Atau mungkin bisa juga menyampaikan ucapan selamat kepada orang lain, selamat ulang tahun atau selamat apapun itu. Atau juga bisa juga mengumpat ya,
mengumpat sesuatu, mengumpat orang lain, bisa juga seperti itu kan, berarti kan ekspresif orangnya. Ya, adalah wujud dari tindak yang namanya ujaran ekspresif. Ya. Contohnya seperti apa? Ini misalkan ya. Contohnya, mohon maaf Bu, kami tidak bisa ikut membantu. Nah, berarti dia kan di sini kan mencoba untuk meminta maaf. Dia mengekspresikan diri dia dengan meminta maaf. Artinya maaf Bu. Ya, berarti intinya kan di sini dianya tidak bisa membantu. Selamat ya, semoga ilmu yang telah dipelajari bermanfaat, misalkan saja ya. Jadi dia kan mengekspresikan dirinya itu dengan cara memberikan selamat kepada orang lain. Mungkin orang lain tersebut ya baru saja diwisuda atau gimana ya. Kemudian bisa juga terima kasih Bu atas kiriman paketnya. Berarti kan dia mengekspresikan rasa wujud terima kasihnya dia kepada ibu yang telah mengirim paket sesuatu paket kepada dirinya, kira-kira seperti itu ya. Atau yang keempat ya, ini tadi yang mengumpat tadi, gila barang busuk begini dibeli misalkan saja ya, berarti kan mengumpat, dia kan mengekspresikan dirinya dia. Jadi mengumpat itu juga tergolong yang namanya tindak ujaran ekspresif ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada yang namanya deklarasi ya. Apa itu deklarasi ya, jadi tindak ujaran deklarasi ya, menyatakan adanya suatu keadaan baru ya, keadaan baru yang muncul karena ujaran tersebut. Ya, jadi adanya suatu keadaan baru yang muncul oleh karena ujaran tersebut. Ada keadaan yang baru yang akan muncul karena ujaran yang diujarkan oleh si pembicara ya. Itu namanya deklarasi. Ya. Perhatikan contoh berikut. Ya, ini kita lihat nih. Misalkan nomor 1 ya. I hereby pronounce you husband and wife. Ini mendeklarasikan sesuatu ya. Jadi kan intinya di sini dianya menyatakan suatu keadaan baru. Keadaan yang baru itu ya baru muncul ya karena ujaran I hereby pronounce you husband and wife. Berarti kan ada suasana baru atau keadaan baru di sini dengan menuturkan I hereby pronounce you husband and wife. Kira-kira seperti itu. Atau yang kedua, dengan ini kami menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Berarti kan dengan berujar seperti ini maka akan ada keadaan baru di situ. Apa itu keadaan barunya ya? Orang yang dijatuhin hukuman ini dianya mengalami keadaan baru dengan keadaan ya hukuman penjara 15 tahun. Sebelum ini diujarkan belum ada hukuman penjara 15 tahun ya. Ketika diujarkan ini maka akan ada keadaan baru pada si orang yang dijatuhi hukuman ini. Jadi pada contoh yang pertama tadi, ujaran tersebut menyatakan bahwa ya kedua orang itu telah menjadi suami istri ya. Itu keadaan barunya ya, husband and wife. Sedangkan contoh yang kedua tadi merujuk pada dijatuhkannya hukuman terhadap orang yang bersangkutan, orang yang dipidana ya. Jadi intinya ketika dikatakan kami menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun, maka keadaan baru dari orang yang bersangkutan tersebut adalah dia akan menjalani hukuman penjara selama 15 tahun. Tetapi, coba perhatikan di sini, apakah setiap orang dapat menuturkan kedua ujaran di atas? Apakah setiap orang itu bisa mengucapkan ini dan kemudian akan ada keadaan yang baru? Dan kemudian akan ada keadaan yang baru muncul gitu ya? Bisakah? Tiap orang itu mengatakan I hereby pronounce you husband and wife, kemudian ada keadaan yang baru? Atau siapapun itu bisa mengatakan dengan ini kami menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Semua orang bisa mengatakan ini kemudian akan ada keadaan yang baru kepada orang yang bersangkutan? Tentu tidak ya. Jadi satu hal yang perlu dicatat, gitu ya, yang harus diingat ya. Jadi dalam tindak ujaran deklarasi, mendeklarasikan sesuatu, untuk menyatakan ujaran yang satu tadi ya, ujaran I hereby pronounce you husband and wife, kemudian ujaran yang kedua tadi adalah dengan ini kami menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun, ya seseorang tersebut yang berucap tadi, yang berujar tadi harus memiliki wewenang untuk melakukannya. Ya harus ada wewenang dong. Ya.
Kalau tidak ada wewenang ya saya yakin tidak akan ada keadaan baru. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini kan dapat disimpulkan bahwa hanya pendetalah yang dapat mengucapkan ujaran pertama tadi ya. Hingga terciptalah keadaan yang baru. Kalau bukan pendeta, saya yakin tidak akan tercipta keadaan yang baru. Ya. Karena yang bisa mensahkan itu adalah pendeta. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua tadi hanya hakimlah yang berhak mengucapkan ujaran kedua. Ya, dengan ini kami menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Ya, hanya hakim yang bisa berkata seperti itu dan akan muncul keadaan yang baru. Kalau bukan hakim, saya yakin tidak akan muncul keadaan yang baru. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi tanpa wewenang ini, ya kedua ujaran tersebut tadi tidak memiliki nilai apa-apa. Jadi syarat-syarat seperti ini ya, dikenal dengan istilah yang namanya felicity condition ya, atau syarat kelayakannya. Ya, siapa yang berbicara itu? Ya, syaratnya seperti apa? Layak atau tidak? Ya, dia ada wewenang atau tidak? Ya, ini dikenal dengan istilah yang namanya felicity condition atau syarat kelayakan. Oke, baik. Dan ini tugas ya. Jadi tugasnya adalah buatlah masing-masing 5 contoh ujaran dari 5 kategori tindak ujaran yang telah saya yang kita diskusikan tadi ya. Yang telah saya jelaskan tadi. Kan tadi ada ujaran representatif, tindak ujaran representatif, ada tindak ujaran direktif, ada tindak ujaran komisif, ekspresif, dan deklarasi. Jadi tugas kalian adalah membuat masing-masing dari 5 kategori ini 5 contoh ujaran. Ya, selain dari yang sudah dibahas tadi ya. Jadi masing-masing 5. Akan saya tunggu tugasnya. Oke. Baik, sekian video pembelajaran tentang pelaksanaan tindak ujaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian dapat memahami apa yang telah saya jelaskan tentang pelaksanaan tindak ujaran ini. Jangan lupa tugasnya. Ya. Thank you for watching. One more time, thank you for watching. And sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya dengan tema yang berbeda, masih tetap membahas tentang psikologi psikolinguistik nanti ya. Jadi mohon diikutin terus channel YouTube ini biar kalian tidak tertinggal. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya, biar bisa kalau saya upload video pembelajaran materi baru tentang psikolinguistik kalian bisa tahu ya, ada notifikasinya di sana. Oke, baik. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.